Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 329. 329 Transformasi Hui Hui. TL, Golden Lung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa kalah dan dia juga tidak berharap akan sangat sulit untuk menang. Yuanen Hui Hui, yang baru saja melepaskan drum perang jiwa guntur, memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Apakah dia benar-benar membutuhkan 20 detik untuk membunuh ketiganya? 10 detik sudah cukup. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah Lan Xuanyu, yang sebelumnya menarik Lan Mengqin dan akan bergegas menyelamatkannya, tiba-tiba berbalik dan berlari menuju Yuanen Hui Hui setelah melihatnya mendorong Jade Phoenix kembali. Bahkan jika dia dan Yuanen Hui Hui bersama, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada pilihan selain mempertaruhkan semuanya. Menang atau mati. Lan Xuanyu sudah tiba di depan Yuanen Hui Hui, dan sambil berteriak padanya, dia terlintas di punggungnya. Di tangannya, sisik emas dan perak mulai memancarkan sinar terang. Tanpa ragu-ragu, dia menepuk punggung Yuanen Hui Hui dengan kedua telapak tangannya. Sebelum Yuanen Hui Hui bahkan bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba merasakan dua kekuatan yang berbeda dan sangat aneh datang dari belakang. Salah satunya adalah kekuatan familiar yang sebelumnya telah merangsang darahnya untuk mendidih, dan yang lainnya adalah perasaan aneh dan selalu berubah, seolah-olah segala sesuatu di udara sekitarnya dapat diurai oleh kekuatan ini. Ketika dua kekuatan bergabung ke dalam tubuhnya, seluruh orang Yuanen Hui Hui langsung menegang, telinganya langsung menjadi lebih panjang, dan dua pusaran cahaya muncul di matanya pada saat bersamaan. Dia merasa bahwa jiwanya akan hancur karena rasa sakit yang tajam dan seluruh otaknya terasa seolah-olah telah meledak. Ah, Yuanen Hui Hui menjerit, rambutnya tergerai, dia merasa seperti sedang terjebak dalam tungku, busur roh bintang ungu di tangannya bergetar hebat, dan kemudian retakan muncul dengan cepat di atasnya. Tang Yuge, yang bergegas ke arahnya, terkejut saat melihat pemandangan ini, dan kecepatannya sedikit melambat untuk sesaat. Kemudian dia terkejut melihat bahwa dengan raungan yang keras, busur roh bintang ungu di tangan Yuanen Hui Hui benar-benar hancur berkeping-keping. Ledakan. Busur roh bintang ungu berubah menjadi cahaya ungu dan meledak. Di belakang Yuanen Hui Hui, tampaknya api emas dan perak yang terjalin menyala. Di bawah rasa sakit yang hebat, seluruh tubuhnya bengkak. Dia tumbuh setinggi 1,9 meter dalam sekejap, dan bahkan wajahnya menjadi dewasa. Yuanen Hui Hui awalnya sudah sangat tampan, tidak kalah dengan penampilan Lan Xuanyu. Dengan pertumbuhannya yang tiba-tiba, dia tiba-tiba menjadi sangat tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Tang Yuge yang sedang menatapnya menjadi sedikit linglung. Sepasang telinga runcing dibor dari rambutnya, dan di punggungnya, sepasang sayap transparan terentang. Sayapnya pucat keemasan, dan pola serta urat aneh bisa terlihat samar-samar pada mereka. Mereka sangat jernih, dan orang bisa melihat punggungnya melalui sayap. Dengan sayapnya terbentang, tubuh Yuanen Hui Hui melayang di atas tanah. Pada saat ini, ekspresi menyakitkan di wajahnya menghilang. Perasaan tidak nyaman muncul di hati Tang Yuge secara instan. Dia tidak ragu-ragu untuk meminta Great Gift Elements Divine Light untuk memuntahkan api yang kuat di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan langsung menerkam ke arah Yuanen Hui Hui yang telah berubah. Saat Yuanen Hui Hui menutup matanya, lapisan kekudusan ekstra menyelimuti seluruh dirinya. Sayap emas muda di belakangnya mengepak dengan ringan, dan dia diam-diam mengangkat tangan kanannya, seolah-olah menguasai langit dan bumi, menghalangi pukulan Tang Yuge. Sinar cahaya 5 warna dimuntahkan, tapi itu hanya mekar di telapak tangannya. Tang Yuge hanya merasa bahwa tidak ada fluktuasi energi apapun dari Yuanen Hui Hui. Itu seperti danau yang tenang. Tidak peduli apa yang dia lemparkan, dia bahkan tidak bisa membuat riak. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas pucat cemerlang meledak dari tubuh Yuanen Hui Hui. Tubuh Tang Yuge langsung terlempar sebagai reaksi. Yuanen Hui Hui memberi isyarat di udara kosong, dan busur besar 2 meter muncul di genggamannya. Busur itu berwarna hijau dan sepertinya terbuat dari rotan sebening kristal, dengan banyak batu mulia berwarna zamrud tertanam di atasnya, menutupi bagian depannya sepenuhnya. Busur panjang yang mempesona memancarkan lingkaran cahaya samar. Saat dia mengangkat busur panjangnya, Tang Yuge, yang masih diselimuti oleh cahaya Dewa 5 Elemen, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak.
Dia kewalahan dengan keterkejutan, apakah itu kebangkitan kedua? Mungkinkah tepat pada saat ini, orang itu terbangun untuk kedua kalinya? Tetapi bahkan jika itu adalah kebangkitan kedua, dia seharusnya tidak sekuat itu. Apa yang dia lakukan? Atau, apa yang dilakukan Lan Xuanyu padanya? Tidak ada suara mendengung dari tali busur, Yuanen Huihui sepertinya baru saja mengangkat tangannya dan menariknya dengan ringan. Detik berikutnya, Tang Yuge merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semuanya telah disedot. Cahaya agung 5 elemennya hanya bertahan sesaat, tetapi dia bahkan tidak berhasil menghancurkan 1/10 anak panah. Dia tidak punya waktu untuk melihat kemunculan anak panah itu, dan semuanya lenyap. Cahaya putih naik di atas panggung, Tang Yuge turun. Pada saat ini, bahkan jika tidak ada isolasi suara, penonton di sekitar seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Kecuali syok, tidak ada kata lain untuk menggambarkan keadaan pikiran mereka saat ini. Pertandingan macam apa ini? Sejak awal, ketika mereka melihat bahwa skuadron sinar matahari setelah hujan tingkat jiwa emas bertemu dengan tim yang terdiri dari Master Jiwa 2 Cincin, mereka sangat kecewa. Harga tiket itu tidak murah. Ini ditakdirkan menjadi pertempuran satu sisi. Namun, setelah pertempuran dimulai, mereka terkejut melihat bahwa melalui beberapa metode yang tidak diketahui, skuadron aneh dan fantastis menyebabkan dua anggota skuadron sinar matahari setelah hujan meledak. Hal ini menyebabkan situasi sepihak yang lain. Bahkan saudara Li Siki dan Li Siming, yang begitu kuat dalam pertahanan, dikalahkan dengan mudah, menyebabkan seluruh tim jatuh ke dalam kesulitan dengan hanya satu orang yang tersisa. Tepat ketika mereka mengira bahwa Sun Sin After Rain akan turun, Tang Yuge tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, mengandalkan cahaya Dewa 5 Elemen untuk membalikkan keadaan, dan dengan heroik membunuh dua orang berturut-turut. Situasi pertempuran dibalik lagi, dan pemenangnya jelas-jelas adalah Sun Sin After Rain. Namun, tidak ada yang mengira bahwa adegan seperti itu pada akhirnya akan terjadi. Keterampilan martial soul fusion lainnya muncul, transformasi Yuanen Huihui yang tiba-tiba itu tampak seolah-olah dewa turun ke alam fana. Satu panah mengubah segalanya. Tang Yuge, meskipun masih diselimuti oleh cahaya Dewa 5 Elemen agungnya, langsung terbunuh. Pertarungan dengan begitu banyak pasang surut sungguh indah dan mengasyikkan untuk disaksikan. Yang menang pada akhirnya ternyata adalah skuadron aneh dan fantastis tanpa ketenaran sama sekali dan berada di level paling bawah. Dalam pertandingan ini saja, mereka telah melihat 4 skill martial soul fusion, kan? 4. Sejak kapan skill martial soul fusion menjadi begitu umum? Skuadron aneh dan fantastis secara tak terduga menampilkan sebanyak 3 skill martial soul fusion. Ini hanyalah kelainan di antara kelainan, monster di antara monster. Cahaya menyala, Lan Xuanyu, Yuanen Huihui, dan Dong Qianqiu juga meninggalkan arena. Liu Feng dan Lan Mengqin, yang telah dikalahkan sebelumnya, sedang menunggu di luar. Melihat mereka bertiga keluar, wajah Lan Mengqin sangat jelek, benar hilang. Itu terlalu berisiko. Orang itu sangat kuat. Ekspresi Yuanen Huihui benar-benar tidak bernyawa, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia sudah kembali normal, tetapi matanya tampak linglung. Tubuhnya masih bergerak-gerak dan gemetar terus-menerus. Lan Xuanyu tidak menjawab kata-kata Lan Mengqin, tetapi menyentuh Yuanen Huihui, apakah kamu baik-baik saja? Yuanen Huihui membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang. Adegan ini tiba-tiba membuat takut keempat orang lainnya, mengapa dia menghilang begitu tiba-tiba. Terputus, ini hanya mungkin jika Anda jatuh pingsan dalam kenyataan. Tetapi bagaimana Anda bisa jatuh pingsan di dunia nyata saat berada di pod simulasi? Soul Land 4 Chapter 330 harap aman. TL, Golden Loom. Ada yang salah. Ayo keluar. Lan Xuanyu segera mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan. Dia tahu bahwa keterampilan martial soul fusion sebelumnya adalah asal mula masalah Yuanen Huihui. Bahkan di dunia virtual, serangan balasan bisa mempengaruhinya di dunia nyata. Setelah memutus dan membuka pot simulasi, Lan Xuanyu dengan cepat melompat keluar. Dia benar-benar panik sekarang. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang terjadi di dunia virtual di pot simulasi akan memengaruhi dunia nyata dan mereproduksi dirinya di sana. Dia sendiri hampir menjadi sayuran karena ini, dan akhirnya pulih setelah beberapa perjuangan. Tapi yang dia hadapi saat itu adalah serangan spiritual yang dahsyat. Yuanen Huihui melepaskan skill martial soul fusion berkat buff gandanya,
dan secara logis, ini hanya akan mempengaruhi dia di level kekuatan jiwa. Bagaimana itu bisa mempengaruhi tubuh aslinya? Tolong jangan mengalami kecelakaan. Dalam kepanikan, Lan Xuanyu buru-buru memutar komunikasi jiwa kepala sekolah Xiaoqi. Bapak, Xiao, kami baru saja berpartisipasi dalam pertandingan Great Soul Arena di Douluo World. Yuanen Huihui melakukan keterampilan Martial Soul Fusion dengan bantuan saya. Kemudian setelah pertandingan, dia tiba-tiba terputus dan menghilang. Tolong bisakah kamu segera memeriksanya, dia masih harus berada di kamarnya. Mungkin saja perubahan yang terjadi padanya di dunia Douluo terlalu drastis, yang kemudian mempengaruhinya di dunia nyata. Begitu Lan Xuanyu menyelesaikan komunikasi tersebut, dia berbicara tentang dugaannya dalam satu tarikan napas. Xiaoqi di sisi lain tertegun sejenak, bagaimana situasinya? Anda membantu Yuanen Huihui dalam melepaskan keterampilan Martial Soul Fusion. Dia kemudian terpengaruh di dunia nyata. Oke, saya akan segera pergi. Kamu di mana? Lan Xuanyu berkata, saya di asrama saya. Xiaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, tetaplah di asrama dan jangan bergerak, aku akan pergi ke Yuanen Huihui dulu, lalu menghubungimu kembali. Setelah berbicara, dia menutup komunikasi. Lan Xuanyu merasa napasnya sedikit pendek, bahkan sedikit panik. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun, dia sangat berharap ini tidak menyebabkan kecelakaan. Jika Huihui menderita trauma yang tidak dapat disembuhkan karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Pada saat itu, bel pintu asrama berdering, dan Lan Xuanyu buru-buru turun dan membuka pintu. Liu Feng bergegas masuk dari luar, Xuanyu, ada apa? Dia tidak melihat apa yang terjadi setelah itu, jadi Lan Xuanyu buru-buru menjelaskan situasinya. Maksudmu, kamu bisa melakukan keterampilan Martial Soul Fusion dengan orang lain, bukan hanya Dong Qianqiu. Liu Feng menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu mengangguk, bukankah kami sudah mencobanya denganmu? Terus Anda. Tubuh Liu Feng gemetar. Ya, mereka mencobanya sebelumnya, dan kemudian Liu Feng meledak. Fakta telah membuktikan bahwa tidak semua orang bisa melakukan keterampilan Martial Soul Fusion dengan Lan Xuanyu, tetapi dari pengalaman, tampaknya selama kekuatan mereka cukup kuat, masih ada peluang. Lan Xuanyu awalnya ingin mencoba dengan Yuanen Huihui nanti. Tetapi hari ini, ketika menghadapi Tang Yuge yang begitu kuat, dia tidak punya cara lain selain berharap dia dan Yuanen Huihui bisa berhasil. Jika tidak berhasil, maka dia telah melakukan semua yang dia bisa. Fakta membuktikan bahwa itu benar-benar berhasil. Namun, kesuksesan ini agak berbeda dari yang dia harapkan. Pada saat itu, ketika dia membantu Yuanen Huihui untuk melakukan skill Martial Soul Fusion, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa sesuatu di tubuh Yuanen Huihui tampak beresonansi dengan cahaya 7 warna di inti garis keturunannya. Kemudian kekuatan garis keturunannya mengalir keluar dan mengalir ke tubuh Yuanen Huihui. Ini terjadi di dunia Douluo, dan secara alami merupakan situasi yang disimulasikan oleh sistem, jadi begitu dia keluar, Lan Xuanyu merasa bahwa kekuatan garis keturunannya telah pulih. Tetapi di atas panggung, kekuatan garis keturunannya hampir dihisap oleh Yuanen Huihui dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, sangat lemah. Yuanen Huihui kemudian mengalami transformasi aneh itu, seolah-olah dia adalah orang lain, dan dia mengalahkan Tang Yuge hanya dengan satu pukulan. Sepertinya pada saat itu, dia hanya bisa menahan pukulan itu. Kemudian pertandingan usai. Namun, mengapa Yuanen Huihui terputus? Apa terjadi sesuatu padanya? Lan Xuanyu sangat takut dia akan menjadi sayuran seperti dia di masa lalu. Tidak ada yang akan terjadi, Huihui adalah Raja Jiwa 5 Cincin, jadi tidak akan ada yang salah. Liu Feng menghibur Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menjadi tenang dan mengangguk dengan lembut. Ya, Yuanen Huihui memiliki basis kultivasi Raja Jiwa 5 Cincin, dan ketahanannya jauh lebih kuat darinya di masa lalu. Bahkan jika itu adalah cerukan spiritual, seharusnya lebih mudah untuk memulihkannya daripada Xuanyu yang lalu. Tingkat spiritualnya setidaknya di alam laut spiritual. Tingkat kekuatan spiritual apa yang dia miliki saat itu? Ada terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Sambil menunggu dengan cemas, komunikator jiwa berdering lagi setelah beberapa saat. Lan Xuanyu buru-buru menjawab, Guru Xiao, bagaimana kabar Huihui? Nada suara Xiaoqi agak berat, tunggu aku di asrama, aku akan datang menjemputmu sekarang. Huihui dalam keadaan koma di pot simulasi dan kami telah memberitahu anggota keluarganya. Saya akan menjemput Anda dan meminta Anda memberikan penjelasan rinci tentang situasi pada saat itu lagi.
Jangan khawatir, jika itu kecelakaan, Akademi akan menanganinya meski sesuatu benar-benar terjadi. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu sangat terkejut, dia tidak sadarkan diri, benar-benar tidak sadarkan diri. Dan Guru Xiao pasti sudah memeriksa kondisinya dan tidak bisa membangunkannya, jadi dia memberitahu Akademi dan keluarganya. Kali ini, sepertinya ada yang salah. Xuanyu, jangan panik, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus tetap tenang setiap saat? Mari kita lihat bagaimana keadaan Hui Hui dan kemudian kita akan berpikir. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam, senyum kecil muncul di wajahnya, dan dia berdoa di dalam hatinya, Hui Hui, tolong jangan sampai terjadi kecelakaan. Setelah beberapa saat, Xiaoqi sudah tiba di luar dengan mobil, Lan Xuanyu dan Liu Feng sudah menunggu di pintu. Liu Feng secara alami menemaninya, belum lagi dia juga salah satu peserta saat itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, Xuanyu, ceritakan padaku detail dari apa yang terjadi. Kemudian setelah sampai di sana, jangan katakan apapun kecuali aku memintamu. Akademi telah mengundang seorang guru penyembuhan dari pengadilan dalam. Saya tidak berpikir semuanya akan pergi ke selatan. Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, inilah yang terjadi. Soalnya, Akademi mendapat keuntungan untuk tahun-tahun pertama. Dia kemudian menceritakan situasi hari ini secara mendetail tanpa menyembunyikan apapun. Ketika Xiaoqi mendengar bahwa mereka telah mendapatkan ratusan ribu koin Douluo, dia tidak bisa menahan tatapan kosong, terutama ketika dia mendengar bahwa Lan Xuanyu dan yang lainnya telah benar-benar memilih untuk menaikkan taruhan melawan skuadron sinar matahari setelah hujan Tang Yuge. Ekspresinya menjadi aneh. Tentu saja dia tahu tentang Tang Yuge. Dia adalah tokoh terkemuka di antara tahun ketiga, dan bahkan di seluruh pengadilan luar. Dia adalah eksistensi yang diketahui semua orang dan tidak bisa diabaikan. Dia adalah seorang jenius hebat yang dijamin masuk ke pengadilan dalam. Cahaya Dewa Lima Elemen Tang Yuge sangat kuat. Dalam 200 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya yang telah mengkultivasi cahaya Dewa Lima Elemen di antara silsilah 5 elemen kilin. Anak-anak kecil ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Mereka benar-benar berani menantang Tang Yuge. Semakin dia mendengarkan, ekspresi Xiaoqi semakin terpesona menjadi. Pikirku pada saat itu, karena aku bisa merangsang Qianqiu untuk melakukan Deep Blue Gaze Martial Soul Fusion Skill dengan buff ganda saya, apakah mungkin untuk Hui Hui? Martial Soul-nya sangat kuat, dan kekuatannya lebih kuat dari Qianqiu. Harus ada kesempatan untuk berhasil. Ketika tidak ada cara lain, saya memutuskan untuk mengambil resiko dan mencobanya. Saat itu, saya pikir, bagaimanapun juga, dunia Douluo adalah dunia virtual. Bahkan jika kami tidak berhasil, kami hanya akan kehilangan semua koin Douluo kami. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kebetulan saya melakukannya lebih awal dari yang direncanakan dengan Hui Hui. Lalu kamu gagal, menyebabkan dia jatuh koma. Xiaoqi mengerutkan kening. Soul Land 4 Chapter 331. Chapter 331 video bisa dijual. TL, Golden Loom. Pada saat itu, skill Martial Soul Fusion kami berhasil, dan Hui Hui tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Lan Xuanyu kemudian menceritakan kembali bagaimana Yuanen Hui Hui berubah, dan kemudian menjelaskan bagaimana Tang Yuge secara instan dibunuh olehnya. Scratch, Xiaoqi menginjak rem, dan Lan Xuanyu hampir menabrak kaca depan. Xiaoqi menoleh dan menatapnya yang duduk di kursi kopilot dengan kaget, apa katamu? Anda menang. Kamu menang melawan Tang Yuge dan yang lainnya. Iya, Lan Xuanyu mengangguk. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli menang atau kalah, yang penting adalah Yuanen Hui Hui baik-baik saja atau tidak. Xiaoqi tidak tahu harus berkata apa lagi. Tempat seperti apa Akademi Shrek itu? Ini adalah tempat berkumpulnya para putra surga yang sombong, tempat monster berkumpul. Perbedaan satu tingkat dalam pelajaran jelas merupakan jarak yang sangat besar, sebesar jarak antara langit dan bumi. Semua orang di sini adalah seorang jenius puncak. Tapi sekarang Lan Xuanyu memberitahunya bahwa mereka telah mengalahkan siswa tahun ketiga, dan itu tidak kurang dari tim nomor 1 di antara tahun ketiga pengadilan luar Akademi Shrek. Ini hampir tidak pernah terdengar. Dalam sejarah Akademi Shrek, ada kejadian yang sangat jarang terjadi. Keterampilan Martial Soul Fusion yang sukses inilah yang menyebabkan koma Yuanen Hui Hui. Guru, apakah Hui Hui akan baik-baik saja? Lan Xuanyu bertanya dengan cemas. Sudut mulut Xiaoqi bergerak-gerak, menurut pengalamanku, kemungkinan dia dalam masalah besar sangat rendah.
Kemungkinan besar skill Martial Soul Fusion ini telah membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di Martial Soul atau garis keturunannya. Kemungkinan mutasi jinak jauh lebih besar. Selain itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Di Shrek, selama dia masih bernapas, tidak mudah mati. Inilah mengapa Xiaoqi lebih terkejut daripada khawatir setelah mendengar bahwa mereka telah mengalahkan skuadron sinar matahari setelah hujan Tang Yuge. Ya, di Akademi Shrek, ingin mati tidaklah mudah. Meskipun Yuanen Hui dalam keadaan koma dan tanda-tanda vitalnya tidak stabil, kekuatan hidupnya jelas masih sangat kuat. Hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki masalah besar. Orang harus tahu bahwa Akademi Shrek bahkan memiliki cara untuk menyembuhkan lautan spiritual seseorang. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, Yuanen Hui mungkin benar-benar tidak sedang dalam masalah, sebaliknya mungkin hari itu adalah hari keberuntungannya. Muridnya sendiri telah mengalahkan tim S tahun ketiga. Setelah keterkejutannya, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiaoqi. Menoleh ke arah Lan Xuanyu berkata, setelah kembali, tutup video pertandingan ini, lalu berikan kepada saya. Saya akan menaruhnya di pusat penukaran untuk dijual. Jika Anda menjualnya atas nama saya, lebih banyak orang akan mempercayainya. Saya mendapatkan setengah dari keuntungan, sisanya untuk kalian berlima yang menang hari ini. Hah, Lan Xuanyu linglung, apa yang dia bicarakan? Xiaoqi berkata dengan marah, kamu pikir aku menjadi seorang guru berarti aku tidak membutuhkan emblem. Liu Feng, anak ini masih berhutang padaku, dengan kesempatan ini kamu harus bisa melunasinya. Hehe, video tentang kemenangan tahun pertama melawan tahun ketiga, ini seharusnya terjual banyak uang. Lan Xuanyu berkata, tapi, di dunia Douluo, banyak penonton telah menontonnya. Tidak bisakah mereka merekamnya? Dan, bisakah kita menutup videonya? Xiaoqi berkata, pelajari lebih lanjut tentang aturan dunia Douluo di waktu luang Anda. Video Arena of Souls, hanya pemenang yang bisa mendapatkan haknya. Jika Anda menang, kepemilikan video tersebut menjadi milik Anda. Tidak hanya bisa dijual ke akademi terlebih dahulu, Anda bisa menjualnya lagi di dunia Douluo untuk mendapatkan beberapa koin Douluo nanti. Tapi jangan khawatir tentang itu. Kami akan menjualnya selama 3 hari di akademi. Pasti banyak orang yang ingin melihatnya. Bahkan guru pun harus membelinya. Anda harus mempelajari cara kerja bisnis, jika tidak, sumber daya kultivasi tidak akan pernah cukup. Jangan berpuas diri karena Anda punya sedikit uang sekarang. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Itu tidak benar. Orang-orang kecil ini baru saja memenangkan Tang Yuge dan yang lainnya, dan mereka mungkin memiliki total hampir 1 juta koin Douluo. Berapa banyak emblem yang bisa mereka tukarkan selama periode promosi preferensial ini? Ketika dia memikirkan ini, Xiaoqi tiba-tiba merasa sedikit cemburu. Berpikir tentang betapa sulitnya mendapatkan beberapa koin Douluo ketika dia pertama kali memulai. Tapi mereka... Oke, kami akan mendengarkanmu. Separuh untukmu. Lan Xuanyu setuju tanpa ragu-ragu. Salah satu alasannya adalah dia tidak memiliki energi tersisa untuk memperhatikan ini sekarang. Yang lainnya adalah karena kakak laki-lakinya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika orang terkenal menerbitkan item pertukaran, itu akan lebih mudah dipercaya. Terlebih lagi, setelah video ini dirilis, Tang Yuge dan yang lainnya pasti akan membenci mereka. Tapi jika itu seorang guru, tidak akan ada masalah seperti itu. Karena itu, setelah berpikir sepersekian detik, dia langsung setuju. Kata-kata Xiaoqi juga membuat Lan Xuanyu dan Liu Feng lebih sadar akan pentingnya lambang Shrek. Meskipun mereka tidak tahu apa basis kultivasi Xiaoqi, itu tidak akan rendah. Orang yang bisa menjadi guru di Akademi Shrek pasti tidak lemah. Lan Xuanyu tahu bahwa gurunya Ji Hongbin adalah Feng Hao Douluo tingkat 8. Bahkan dia masih menyesal tidak bisa tinggal di Shrek, jadi guru Xiao setidaknya tidak lebih lemah dari guru Ji. Namun bahkan pada tingkat kultivasinya, tampaknya dia masih membutuhkan lambang Shrek, yang mengisi motivasi Lan Xuanyu untuk menghasilkan lebih banyak. Memulai mobil jiwanya lagi, setelah beberapa menit, mereka tiba di asrama Yuanen Hui. Yuanen Hui berada di kamar asramanya. Ketika Xiaoqi membawa Liu Feng dan Lan Xuanyu ke sini, banyak orang sudah berkumpul di sini. Lan Xuanyu hanya mengenal Ying Lohong, dekan pengadilan luar. Dia tidak mengenal orang lain. Dong Qianqiu dan Lan mungkin juga dipanggil, dan ketika Ying Lohong melihat Lan Xuanyu masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lagi-lagi kamu anak nakal. Anda benar-benar dapat menyebabkan masalah. Sudah berapa kali? Hah, Lan Xuanyu memandang Gian itu dengan bingung.
Saya membuat masalah. Kapan saya menimbulkan masalah? Yuanen Hui sedang berbaring di tempat tidur, wajah cantiknya yang kecil sedikit pucat. Seorang lelaki tua sedang duduk di tepi tempat tidur dengan tangan di dahi Yuanen Hui. Dari sudut pandang Lan Xuanyu, dia hanya bisa melihat janggut putih dan rambut putihnya, dia jelas sudah sangat tua. Ada beberapa orang berdiri di samping tempat tidur. Di antara mereka ada seorang pria tampan dengan sosok kekar. Siluet itu jelas mirip dengan Yuanen Hui dan dari penampilannya sepertinya berhubungan dengan darah. Alisnya mengerutkan kening, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri, dan lelaki yang mirip dengan Yuanen Hui bertanya dengan suara rendah, "Su tua, bagaimana situasinya?" Orang tua dengan janggut putih dan rambut putih tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Si kecil baru saja memaksakan dirinya, menyebabkan konsumsi kekuatan hidupnya melebihi apa yang bisa dia tanggung. Dia hanya perlu mengisi kembali energi hidupnya, dan seharusnya tidak ada masalah setelah istirahat beberapa hari. Laut spiritualnya rusak sedikit parah. Saya ingin membantunya menyelesaikan masalah ini, tetapi saya menemui hambatan yang sangat menarik. Kebangkitan kedua dari martial soul-nya tampaknya disertai dengan kebangkitan kedua dari garis keturunannya. Ini adalah hal baik yang langka. Kemampuannya secara keseluruhan akan berkembang. Evolusi sekunder lengkap, pria paruh-baya itu sedikit terkejut. Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Ini situasi yang langka. Saya sangat penasaran untuk mengetahui apa yang menyebabkan ini. Memang jauh lebih aman untuk bangun seperti ini di dunia Douluo. Jika di dunia nyata, mungkin ada bahaya yang mengancam nyawa. Begitu dia tidak bisa menahannya, tubuhnya mungkin sudah roboh. Namun setelah melewati level ini, tidak ada masalah. Masa depan anak ini tidak terbatas. Saya sudah bisa melihat embrio keilahian." Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Pria paruh-baya itu menunjukkan kegembiraan untuk pertama kalinya, "Terima kasih Su tua." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Keberuntungan rumah Yuanen Anda sangat bagus." Saat ini, sudut matanya melihat Lan Xuanyu yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, siapa namamu?" Soul Land 4 Chapter 332. Chapter 332 Hadiah Old Su. TL, Golden Loom. Melihat Su tua memperhatikan Lan Xuanyu, wajah Ying Lohong tiba-tiba berubah. "Nama saya Lan Xuanyu, halo guru." Lan Xuanyu secara alami buru-buru memberi hormat pada lelaki tua yang tampak baik ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa lututnya menjadi sedikit mati rasa, dan kemudian melunak, dengan celepuk dia berlutut di depan Old Su. Su tua tampak sedikit terkejut, dan berkata, "Xuanyu kecil, apa yang kamu lakukan dengan berlutut di depanku?" Lan Xuanyu terkejut, dan akan segera berdiri, hanya untuk menemukan bahwa lututnya tidak mau bergerak, dan berkata dengan hampa, "Saya tidak tahu." Wajah Old Su tiba-tiba menjadi cerah, dan berkata, "Inikah takdir yang kita bicarakan dalam legenda? Anda memanggil saya guru, dan kemudian membungkuk kepada saya. Tampaknya surga ingin mengirimkan kepada orang tua ini seorang murid. Yah, lelaki tua ini selalu menjadi salah satu pengikutnya, jadi aku akan menerimamu." Old Su, Ying Lohong benar-benar tidak tahan lagi dengan Su tua ini. Dia bergegas dan menarik Lan Xuanyu dari tanah. "Kenapa kamu berteriak seperti ini tanpa alasan? Saya belum tuli." Old Su meliriknya, dan berkata dengan marah. Wajah Ying Lohong benar-benar jelek, dia tidak berharap keluarga Yuanen mengundang Su tua secara langsung. Tidak diragukan lagi bahwa Old Su memang orang nomor satu di sekolah dalam hal perawatan. Namun, dia sangat mendambakan Lan Xuanyu. Sebelum dia berhasil membuat gurunya maju dengan susah payah, dan hanya berkat ini Su tua menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su tua dan Lan Xuanyu akan bertemu di sini. Ying Lohong berkata dengan wajah muram, "Xuanyu sekarang adalah siswa tahun pertama di pengadilan luar. Sangat tidak nyaman bagi Anda untuk menerima dia sebagai murid sekarang. Terakhir kali, kata guru saya, Anda setidaknya harus menunggu sampai dia lulus dari pengadilan luar sebelum dia dapat memilih sendiri." "Ya, saya mengerti." Old Su masih tersenyum, orang harus mengakui bahwa penampilannya memberikan getaran abadi yang sangat kuat. "Masalah menerima murid bisa ditunda. Xuanyu, karena kita tampaknya dipersatukan oleh takdir, lelaki tua ini akan memberimu hadiah pertemuan." Saat dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, seperti trik sulap, dan ada sesuatu yang lebih di tangannya. Itu adalah rui hijau seukuran telapak tangan, semuanya berkilau dan tembus cahaya.
Pohon tua itu langsung memasukkannya ke tangan Lan Xuanyu. Kembali dan taruh di ruang meditasimu. Anda akan menemukan pengaruhnya pada waktunya. Sambil berbicara, Ootsu terkekeh dan menepuk kepala Lan Xuanyu. Setelah kontak, Lan Xuanyu secara aneh merasakan aliran udara hangat mengalir dari atas kepalanya, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, sangat nyaman, membersihkan bahkan semua kecemasannya dari potensi kecelakaan Yuanen Hui Hui. Setelah melakukan ini, Su Tua tiba-tiba berkedip dalam lampu hijau, dan seluruh orangnya menghilang begitu saja. Wajah Ying Lohong bahkan lebih jelek, ini adalah konspirasi yang jelas dari Ootsu. Dia menghadiahkan barang-barang bagus kepada Lan Xuanyu, dia meletakkan dasar untuk menyuapnya. Namun, dia tidak bisa membuat Lan Xuanyu juga menolak hadiahnya. Terlebih lagi, rui hijau ini sangat bagus untuknya. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kembali ke guru. Halo nak, saya ayah Yuanen Hui Hui. Baru saja, rekan Anda telah menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Anda harus menjadi orang yang membantunya berkembang. Bisa ceritakan pengalaman Anda saat itu. Pria itu memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum. Ootsu berkata bahwa Yuanen Hui Hui tidak akan berada dalam bahaya, jadi tentu saja pria ini tidak perlu terburu-buru. Lan Xuanyu menceritakan situasi saat itu, ekspresi Ying Lohong berangsur-angsur kembali normal saat dia mendengarkannya. Kemudian dia menemukan bahwa dia menyesalinya, dia menyesal telah terlalu berhati lembut, membiarkan anak ini menjadi hantu ceroboh itu. Bahkan tanpa memperhitungkan potensinya sendiri terlebih dahulu, hanya kemampuannya untuk melepaskan keterampilan martial soul fusion dengan banyak orang saja sudah membuatnya layak untuk dibina secara besar-besaran. Dia dan Dong Qianqiu mampu melakukan skill martial soul fusion, dia bisa merangsang Li Han, Li Bin dan Jia Yu untuk melepaskan skill martial soul fusion dan sekarang lagi dengan Yuanen Hui Hui, dia menyebabkan dia mengalami mutasi martial soul. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu monster kecil seperti itu. Dia sudah bisa dianggap sebagai pembuat keterampilan martial soul fusion. Kapan skill martial soul fusion menjadi begitu umum? Apalagi, saat ini dia hanya memiliki 2 cincin. Jika kekuatannya naik ke level yang lebih tinggi, mereka belum tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Inilah yang paling dinantikan Ying Lohong. Dia harus memberi perhatian khusus pada anak ini. Memikirkan hal ini, Ying Lohong menyipitkan matanya, cahaya redup mengalir di matanya. Dia harus berbicara dengan hantu ceroboh itu sekali lagi, sayang membiarkan anak ini berada di Departemen Komando Antar Bintang. Kekuatan individu Lan Xuanyu tidak cukup kuat, tetapi sifat terbesarnya adalah kemampuannya yang komprehensif. Dengan kemampuan memerintah, menggosok, mengendalikan ditambah kemampuan untuk menciptakan keterampilan fusi jiwa bela diri, dia pasti bisa menjadi sosok inti dari tim top. Di bawah kepemimpinannya, tim tahun pertama telah mengalahkan tim terbaik tahun ketiga, yang sudah terbukti banyak. Di masa depan, dia akan memiliki battle armor dan belajar bagaimana mengendalikan mecha, betapa luar biasanya itu. Xuanyu, kembalilah ke asrama dulu, dan kirimi aku video pertempuran itu. Ying Lohong berkata dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu melirik Xiaoqi di sebelahnya. Saat dia hendak berbicara, Xiaoqi buru-buru berkata, "Dekan yang terkasih, kamu harus tahu bahwa video dari turnamen pertarungan jiwa di dunia Douluo adalah milik pemenang. Dalam arti tertentu, ini adalah milik pribadi anak-anak. Video ini harus dirilis di pusat pertukaran, dan banyak orang pasti akan tertarik. Mereka baru saja memasuki sekolah, periode waktu di mana mereka sangat membutuhkan sumber daya pelatihan, jadi..." Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi malu, "Dekan, itu adalah ideku. Saya sebelumnya bertukar sesi pelatihan di Danau Dewa Laut, dan itu bekerja dengan sangat baik, tetapi sangat mahal. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa lambang." Mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu, Xiaoqi tercengang. Dia juga khawatir bahwa anak ini akan mengatakan bahwa dia menginginkan setengah bagian, tetapi siapa yang tahu bahwa Lan Xuanyu tidak hanya tidak mengatakannya, tetapi secara langsung mengambil semua tanggung jawab. Lan Xuanyu adalah seorang anak berusia 11 tahun, dan permintaannya cukup masuk akal, Ying Lohong tentu saja tidak akan menyalahkannya. Anak ini tidak hanya memiliki IQ yang tinggi, tetapi juga IQ yang cukup baik. Dia segera mendapatkan tingkat rasa hormat yang baru dari Xiaoqi, meninggalkan kesan yang sangat baik. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa semua ini diajarkan oleh Yin Tianfan, pertimbangkan pro dan kontra, nilai situasinya dan raih peluang. "Baik, aku akan membelinya nanti." Ying Lohong mengangguk dan berkata,
kamu bisa pergi sekarang, publikasikan secepat mungkin di pusat pertukaran. Xiao Qi berkata, saya akan memberinya dorongan. Haruskah saya menghubungi Anda? Bagus, tolong lakukan itu. Yuanen Fengyu, karena Hui Hui baik-baik saja, aku akan pergi sekarang. Ying Lohong berkata kepada ayah Yuanen Hui Hui. Yuanen Fengyu berkata, maaf sudah merepotkanmu Din Ying, aku akan mengawasinya di sini sampai dia bangun. Seharusnya tidak ada masalah berkat bantuan Outsu. Saya bisa yakin kalau begitu. Garis keturunan Hui Hui harus terkait dengan garis keturunan ibunya. Saya sarankan Anda mengundang ibunya untuk memeriksanya, agar tidak ada gejala sisa. Bagaimanapun, kita masih harus berhati-hati dalam hal mutasi martial soul, kata Ying Lohong. Baiklah, ekspresi Yuanen Fengyu menjadi sedikit tidak wajar. Oke, aku akan pergi dulu. Ying Lohong pergi, dan Lan Xuanyu serta yang lainnya juga meninggalkan asrama setelah mengucapkan selamat tinggal. Begitu mereka meninggalkan rumah, Lan mungkin tiba-tiba meraih lengan baju Lan Xuanyu dan berkata, kita menang. 960.000 koin Douluo. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Dengan sistem dunia Douluo menjadi saksinya, kita seharusnya memiliki sebanyak itu. Selain itu, kami juga memperoleh pendapatan dari tiket, tidak yakin berapa jumlahnya. Mata Lan mungkin berbinar, dan dia berkata, bagikan. Ayo bagi sekarang, langsung kirimkan ke akun Douluo World saya. Lan Xuanyu berkata, oke, saya juga akan masuk ke dunia Douluo ketika saya kembali. Ngomong-ngomong, karena kalian semua ada di sini, dan kalian telah mendengar apa yang Guru Xiao katakan sebelumnya. Kali ini video pertarungan kita seharusnya bisa terjual cukup banyak emblem. Itu akan diterbitkan atas nama Guru Xiao. Guru Xiao mendapat setengah, dan kami membagi sisanya secara merata. Anda baik-baik saja dengan itu, kan?